Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tentang penerimaan siswa baru. Adapun 3 pembahasan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada pagi hari ini yang akan kita bahas, yaitu pertama, analisis penerimaan peserta didik baru. Nah, sebelum melakukan aktivitas penerimaan peserta didik baru pada masing-masing jenjang pendidikan formal, terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Contohnya, misalnya dalam cara kita untuk menerima peserta didik itu mungkin ada seleksi dan syarat-syarat masuknya peserta didik kepada suatu lembaga. Yang kedua, kita akan membahas kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru yaitu memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Jadi, jika siswa yang ingin mendaftarkan dirinya kepada lembaga sekolah, maka adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru. Maka siswa-siswa itu harus diseleksi. Faktor tersebut meliputi pertama, daya tampung kelas. Yang kedua, kriteria mengenai peserta didik yang dapat diterima. Yang ketiga, anggaran tersedia. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ada. Dan yang kelima, tenaga kependidikan yang tersedia dan jumlah peserta didik yang tinggal di kelas 1 dan sebagainya. Adapun sistem penerimaan peserta didik itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan sistem menggunakan promosi. Nah, sistem penggunaan promosi itu misalnya contohnya pembagian iklan kepada masyarakat tentang adanya lembaga pendidikan ini supaya masyarakat tertarik untuk memasukkan anak-anaknya kepada lembaga tersebut. Nah, yang kedua adanya dengan menggunakan sistem seleksi. Dengan masyarakat tahu tentang adanya sistem promosi atau brosur yang disebarkan kepada masyarakat, maka diadakanlah menggunakan sistem seleksi. Nah, sistem seleksi ini menyeleksi atau ditesnya anak-anak yang ingin masuk ke lembaga tersebut. Kegiatan analisis penerimaan peserta didik baru adalah merencanakan jumlah siswa yang akan diterima, yaitu daya tampung sekolah dan kelas. Misalnya, jika di sekolah itu daya tampungnya sedikit, maka siswa yang diterima juga sedikit. Nah, rasio peserta didik dan guru yang bertujuan membandingkan antara banyaknya peserta didik dan guru dapat seimbang dan menyusun program kegiatan peserta didik. Itu meliputi visi, misi, tujuan sekolah, minat bakat peserta didik, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia dan tenaga kerja yang tersedia di lembaga tersebut. Yang keempat yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Nah, di setiap lembaga pasti berbeda-beda tentang kriteria yang akan ditentukan oleh lembaga untuk menerima peserta didik baru di sekolah tersebut. Contohnya, misalnya di lembaga A, siswa itu harus tamat 6 tahun di sekolah dasar dan mempunyai prestasi yang hebat. Nah, di lembaga yang B pasti juga berbeda dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga yang A. Dan yang kelima yaitu prosedur penerimaan peserta didik baru. Nah, prosedur penerimaan peserta didik baru yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, adanya rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan dan pengiriman pengumuman peserta didik baru, sehingga adanya seleksi dan penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang tidak diterima. Misalnya gini,
Prosedur penerimaan peserta didik baru itu harus ada pertama seleksi, yang kedua pengumuman mereka lulus atau tidaknya, yang ketiga registrasi ulang atau pembayaran atau administrasi siswa baru terhadap lembaga tersebut. Nah, saya cukupkan rapat pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu yang mendengar bisa mendengar, bisa memahami, dan kita sama-sama sukses dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru di sekolah kita. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan mengumumkan bahwa di sekolah kita akan diadakannya latihan dasar kepemimpinan. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu latihan dasar kepemimpinan, tapi sebagian juga mungkin ada yang belum tahu. Ibu akan jelaskan sedikit. Latihan dasar kepemimpinan atau yang disingkat LDK adalah sebuah pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada pengurus OSIS baru yang nantinya akan menjadi pemimpin dari seluruh kesatuan OSIS dari sekolah yang bersangkutan. Mau kemana ya? Oh iya, ke lab komputer aja ah. Set. Assalamualaikum, Bu. Ada Tukiem. Hai Tukiem, kamu lagi apa? Nih, aku lagi lihat acara latihan dasar kepemimpinan. Aku juga mau lihat ah. Mari kita lihat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Na 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 na, guruku tersayang, guruku tersayang.
Capek juga. Bambang and the Gang mana ya? Aha, itu mereka. Set. Halo teman-teman. Oh iya, aku mau tanya dong. Kalian ikut ekstrakurikuler apa? Emang apa sih ekstrakurikuler itu? Terus tujuannya apa? Ekstrakurikuler itu kegiatan yang diselenggarakan yang dilakukan oleh para siswa di luar jam belajar yang tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan para siswa. Jadi di sekolah kita ini banyak ekstrakurikuler yang diselenggarakan seperti bela diri, futsal, nari, dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling itu dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Di sini juga bimbingan merupakan bantuan yang integral dari pendidikan karena pendidikan merupakan sebuah proses dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing individu untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun pengertian konselingnya yaitu upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Nih, kalian juga harus tahu tujuan konseling. Nah, tujuan konseling ini adalah ada dua. Yang pertama ada secara umum dan ada secara khusus. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, ekonomi, pendidikan, status sosial, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Nah, untuk tujuan khususnya, yaitu bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung serta permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Metode konseling individu adalah cara kerja yang digunakan setelah identifikasi dan eksplorasi masalah yang dilakukan pada pelaksanaan konseling individu. Secara umum sudah dijelaskan dalam bukunya Thohirin ada 3 cara metode konseling yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama metode direktif, yang kedua metode non-direktif, dan yang ketiga metode eklektif.